bikin video tentang studi vlog. Tapi maaf ada suara berisik-berisik. Sekarang aku ada di gedung admisi UMY dan kita bakal kerja kelompoknya, maaf kalau berisik ya, bakal di cafe 1912 yang dimana cafe terkids. Oke? Ya. Oke, jadi kita jalan. Ini sudah ada teman-teman saya sedang berkumpul. Hai guys. Jadi kita mau belajar sama mereka. Sebelumnya kenalin dulu, ini siapa? Ih, singkat banget. Terus Nanda ada. Ada Ninda, terus ada Madam Para. Oke, jadi kita mau belajar. Tunggu ya, prepare dulu. Dadah. Oke, sekarang kita udah siap. Kita mau belajar tentang apa? Osteopologi sama apa tadi? Sindesmologi. Itu tentang tulang sama tentang sendi. Iya, oke. Bentar, kita mau ngezoom ke belakang. Dadah. Sebelum kita belajar, ayo mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga belajar kita dilancarkan. Amin. Kita lanjut ke belajar. Oke, jadi sekarang kita mau belajar ini pakai sabota. Gimana? Oke, jadi yang pertama kita belajar tentang tulang kranium. Tulang kranium itu dibagi jadi dua, yaitu neurokranium sama viscerokranium. Kalau neurokranium itu tuh tulang-tulang yang ada di kepala bagian atas. Kalau visce itu yang di depan. Jadi kayak dia tuh pembentuk tulang-tulang wajah gitu loh. Terus yang pertama tuh ada orbital tuh mata. Terus ada os nasal tuh yang warna orange nih, jadi di hidung kita yang bisa kita pegang nih. Terus yang warna hijau itu namanya os zygomaticum, ini bisa kita pegang juga kayak keras-keras gitu. Nah, terus yang warna ungu itu namanya maxilla. Kalau yang ini yang bawah tuh mandibula. Terus yang warna kuning ini namanya os sphenoidal. Jadi ini tuh nggak bisa kita lihat, cuma di dalam gitu. Di dalam hidung itu juga ada tulang namanya os septum nasi, itu juga nggak kelihatan. Terus di muka kita itu juga ada foramen gitu. Apa aja foramennya? Nah, yang aku tahu nih ada foramen infraorbital. Dia tuh di bawah sini. Jadi infraorbital kan. Jadi dia tuh di bawah mata kita. Terus ada foramen mental itu di bagian sini. Terus ada foramen zygomaticum di tulang zygomaticum kita. Jadi ada bulat-bulatan itu ya? Iya benar. Jadi si foramen ini tuh tempat dimana saraf, otot sama pembuluh darah tuh keluar masuk gitu loh. Jadi kayak tempatnya kan ada lubang-lubang gitu kan. Oke, jadi itu tentang facialis ya? Ya. Jadi tulang pembentuk wajah itu kayak gitu guys. Kalau kalian masih bingung. Oke. Selanjutnya kita mau ngebahas tentang apa? Kayak sekarang kita mau belajar tentang bagian atas tulang tengkorak, yang dimana itu ada beberapa bagian. Apa aja sih bagiannya? Jadi di tulang atas kepala kita ini dibagi jadi 3 bagian ya. Di depan ini ada frontalis, terus di ada parietalis, dan yang terakhir ini di belakang ini kelihatan ya, tapi Itu yang ungu ya? Iya, ungu ini occipitalis. Nah, di antara os frontalis dan parietalis ini ada sutura, namanya sutura coronalis nih. Di antara parietalis ini ada sutura sagittalis. Di sagittalis ini nanti ada vertex namanya sama Bregma. Bregma ya. Terus nanti di belakang ini ada sutura lagi di antara parietal sama occipital, namanya sutura lambdoidea. Oh, sutura tuh ini ya, pemisah antar tulang. Iya benar. Jadi sutura itu pemisah
garis-garis gini kan. Iya, itu tuh guys, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Garis-garisnya itu sutura. Oke, kita lanjut belajar tentang bagian sisi sebelah mana? Sebelah, pokoknya samping ya. Oke. Gimana? Kalau sebelah samping gimana? Nah, Nah, ini ya. itu. Nah, nih. Jadi di sebelah sampingnya ini ada namanya yang bagian depannya ini ada ossa temporalis squamosa. Sedangkan yang bagian belakang ini namanya ossa temporalis mastoidea. Ya, nanti di sini ada tonjolannya kan. Tonjolannya ini namanya sutura parientalis mastoidea. Sedangkan yang di depan sini yang memisahkan antara sutura temporalis dan juga yang memisahkan ossa temporalis sama ossa parientalis ini ada namanya sutura squamosa. Nah, sutura squamosa ini akan bertemu dengan sutura coronalis. Ini nanti disebut sutura parietalis. Oke. Nah, sedangkan di depan ini kan ada tulang yang kuning tadi, Iya. tulang sphenoid kan? Sphenoida. Nah, antara tulang sphenoid ini dan tulang temporalis ini ada sutura juga namanya sutura squamosa. Sedangkan yang antara tulang sphenoid sama tulang zygomatikum ini ada juga namanya sutura sphenozygomaticum. Oh. Jadi setiap tulang itu selalu ada yang namanya sutura ya. Iya. Sutura itu pemisah antar tulang. Oke, lanjut. Kita mau membahas apa? Tulang leher. Kayak tulang leher mau dijelasin sama dia. Jadi kita belajar tentang tulang leher. Tulang leher itu berada di bawah tulang kranium. Jadi tulang leher itu dibagi menjadi dua, yaitu atlas dan juga aksis. Atlas itu bagian atas dan aksis bagian bawah. Nah, yang pertama ada lubang besar yaitu namanya foramen vertebrale. Yang kedua ada bentuk yang seperti cekungan ini namanya fasces articularis superior. Yang ketiga yaitu ada tonjolan kecil yang namanya tuberculus anterior. Lalu ada yang tonjolan seperti ini. Nah, ini namanya yaitu fascias articularis anterior. Lalu ada tonjolan seperti ini namanya corpus. Terus cekungan yang di sini namanya fascias articularis superior. Terus, nah di sini ada tonjolan kecil namanya yaitu spinosus process. Oke, halo semuanya. Jadi kita mau ngejelasin tentang yang terakhir yaitu tentang sindesmologi. Sindesmologi itu tentang persendian karena di tulang itu nggak mungkin gerak kalau tanpa adanya sendi. Nah, pertama itu ada yang namanya sendi mati. Sendi mati itu biasanya di tengkorak bayi karena belum tumbuh gitu, sisa-sisanya belum terbentuk menjadi sendi-sendinya, jadi masih kaku gitu, masih nggak bisa gerak kemana-mana. Nah, terus yang kedua itu ada sendi kaku. Iya. Jadi sendi kaku ini bagian sendi yang bisa bergerak tapi dia terbatas. Terus sendi ini berupa tulang rawan yang menyatukan antar tulang tapi tanpa rongga sendi. Contohnya itu ada mempertemukan tulang simfisis pubis pada area panggul. Jadi dipanggul ya, kayak kaku geraknya ya. Terus ada juga apa? Yang ketiga tuh ada sendi gerak. Jadi sendi gerak itu berbeda sama sendi mati sama kaku karena memiliki kemampuan geraknya tuh lebih banyak gitu. Nah, gerakannya tuh lebih banyak tuh karena adanya rongga sendi, kemudian jaringan fibrosa sama cairan pelumasnya. Nah, sendi gerak ini juga memiliki berbagai macam sesuai dengan tipe gerakannya. Yang pertama tuh sendi putar, gerakannya tuh memutar, contohnya pada sendi leher ya, udah memutar. Terus yang kedua tuh ada sendi geser. Sendi geser tuh gerakannya geser secara mendatar, contohnya seperti di pergelangan tangan sama pergelangan kaki. Oh iya, ada juga yang namanya sendi plana. Sendi plana tuh jadi sendi yang kayak bergeraknya ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Contohnya kayak di ibu jari gitu, kayak
kanan, ke kiri, ke bawah, ke belakang gitu. Terus ada juga sendi engsel. Sesuai sama namanya, kita tahu kan engsel pintu. Yang dimana itu tuh hanya ke apa sih? Dorong tarik itu doang. Nah, itu tuh ada di siku tangan sama di kaki. Jadi kan cuma gini aja gitu loh, nggak bisa balikannya gitu. Terus ada juga sendi gulung. Nah, sendi gulung ini ditandai dengan adanya rongga sendi pada bagian ujung tulang. Terus dia tuh berbentuknya bulat. Ya, contoh sendinya ini ada di antara tulang rahang, tulang telapak tangan, dan tulang ibu jari tengah. Terus habis itu ada sendi peluru. Nah, peluru ini jenis sendi yang merupakan gerakan ke segala arah gitu. Segala arah. Terus termasuk gerakan memutar. Di mana itu tuh? Contohnya itu di bagian panggul. Di panggul juga yang menyatukan tulang panggung dengan tulang paha. Oh, jadi udah ada banyak ya sendinya. Kita udah tahu 3 jenis sendi, sama tadi sendi apa? Sendi gerak juga ada 6. Nah, itu tuh yang bisa membuat kita bergerak, karena tulang itu kaku, gak bisa yang namanya kayak gerak sendiri itu gak bisa, itu butuh yang namanya sendi. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, belajar kita sudah selesai. Jadi kita mau menutup belajar kita dengan doa penutup akhir belajar atau doa kafaratul majelis. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita pelajari berkah. Amin. Oke, semuanya. Jadi kita tadi udah belajar tentang yang namanya ilmu pertulangan di bagian kepala dan juga leher, dan juga ada yang namanya sendi ya untuk menggerakkan si tulang-tulang kita ini biar bisa bergerak. Nah, mungkin video kali ini kita studi grupnya cuman membahas tentang osteoporosis sama sindesmologi. Untuk kedepannya kalau ada bahasan lagi kita bahas lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Dadah.